Aku Joko Tingkir. Dan aku punya urusan sama kalian Wali Songo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para rebahaners pecinta stories dimanapun Anda berada? Welcome back to Topan Asfi Channel. Channel yang selalu menghibur dan dapat menambah wawasan antum sekalian seputar sejarah, kisah nyata, dan legenda. Guys, pada kesempatan kali ini kita akan membahas seorang tokoh yang sudah gak asing lagi di telinga kita. Namanya selalu melintas di segala zaman. Namun gue yakin gak semua orang tahu siapa sebenarnya sosok ini. Dia adalah Joko Tingkir. Sepintas kita mengenalnya hanya sebatas ahli bela diri sekelas Jaka Sembung dan Si Pitung. Namun jangan salah guys, Joko Tingkir ternyata lebih dari sebatas pendekar pembela rakyat jelata. Oke lah, jangan berlama-lama lagi. Kencangin volume, siapin ipok hitam, kunci pintu dan jendela, and stay here. This is Topan Asfi Story. Guys, seperti yang tadi udah gue sebutkan di awal ya, bahwa Joko Tingkir ini bukan sekedar pendekar biasa. Beliau adalah Sultan Adiwijaya, atau dalam bahasa Jawa biasa dikenal dengan nama Mas Karebet. Beliau adalah pendiri sekaligus raja atau sultan pertama dari Kesultanan atau Kerajaan Pajang yang memerintah dari tahun 1568 sampai 1582. Asal-usul Joko Tingkir. Nama aslinya adalah Mas Karebet. Lahir pada tanggal 18 Jumadil Akhir tahun Dal Mangsa ke-8 menjelang subuh. Diberi nama Mas Karebet karena ketika dilahirkan, ayahnya Ki Kebo Kenanga dari Pengging alias Ki Ageng Pengging sedang menggelar pertunjukan wayang beber dan dalangnya adalah Ki Ageng Tingkir. Namun suara wayang yang kembrebet tertiup angin membuat bayi itu diberi nama Mas Karebet. Kedua, Ki Ageng ini adalah murid Syekh Siti Jenar. Sepulang dari mendalang, Ki Ageng Tingkir jatuh sakit dan meninggal dunia. 10 tahun kemudian, Ki Ageng Pengging dihukum mati karena dituduh memberontak terhadap Kerajaan Demak. Sebagai pelaksana hukuman ialah Sunan Kudus. Setelah kematian suaminya, Nyai Ageng Pengging jatuh sakit dan meninggal pula. Sejak itu Mas Karebet diambil sebagai anak angkat Nyai Ageng Tingkir atau jandanya Ki Ageng Tingkir. Sejak saat itu masa remajanya lebih dikenal dengan nama Jaka Tingkir. Mas Karebet gemar bertapa, berlatih bela diri dan kesaktian, sehingga tumbuh menjadi pemuda yang tangguh, tampan dan dijuluki Jaka Tingkir. Guru pertamanya adalah Kebo Kenongo atau Ki Ageng Pengging, yaitu ayahnya sendiri, dan Muhammad Kebungsuan atau Ki Ageng Pengging Sepuh, kakek Adiwijaya. Ki Ageng Pengging Sepuh ini adalah anak bungsu dari Syekh Jumadil Kubro, tapi jalur spiritualnya menuju ke Syekh Siti Jenar. Selain ayah dan kakek, ia juga belajar dengan kakek dari ibu, yaitu Sunan Kalijaga. Ia juga berguru pada Ki Ageng Sela dan dipersaudarakan dengan ketiga cucu Ki Ageng Sela, yaitu Ki Juru Martani, Ki Ageng Pamanahan, dan Ki Panjawi. Di samping tampan dan jagoan, sayangnya pemuda Jaka Tingkir alias Mas Karebet ini juga sedikit nakal alias mata keranjang. Jaka Tingkir kemudian berguru pada Ki Ageng Banyu atau Ki Kebo Kanigoro, atau saudara tua ayahnya atau kakak mendiang ayahnya. Dalam perguruan ini ada murid yang lain, yaitu Mas Manca, Mas Wilah, dan Ki Wuragil. Silsilah Joko Tingkir. Joko Tingkir adalah putra Kebo Kenanga dan cucu Adipati Andayaningrat. Adipati Andayaningrat juga dikenal dengan Syarif Muhammad Kebungsuan. Nasab Joko Tingkir dari jalur ayah yaitu Joko Tingkir putra dari Ki Kebo Kenongo atau putra dari Ki Ageng Pengging Sepuh, atau Adayaningrat atau Jaka Senggara atau Muhammad Kebungsuan putra dari Syekh Jumadil Kubro atau Jamaluddin Akbar Al-Husaini.
Ayahnya, Kebo Kenongo, menikah dengan Nyai Ratu Mandoko, putri dari Sunan Kalijaga. Sedangkan kakeknya, Andayaningrat, menikah dengan Ratu Pembayun, putri dari Prabu Brawijaya kelima, Raja Majapahit. Jaka Tingkir mengabdi ke Demak. Guys, beberapa kisah menarik mengiringi langkah Jaka Tingkir. Salah satunya dalam Babat Tanah Jawi yang mengisahkan Jaka Tingkir ingin mengabdi ke ibu kota Demak. Beberapa kejadian menarik mengikuti Jaka Tingkir, baik dalam perjalanan menuju Demak maupun pada saat mengabdi di Demak. Para pujangga zaman dahulu mempunyai kebiasaan atau semacam kode etik, berupa menghaluskan kisah atau suatu kejadian yang menyangkut raja atau istana yang kurang sepantasnya diceritakan dengan menggunakan kisah kiasan. Ada beberapa kisah kiasan yang mengikuti perjalanan hidup Jaka Tingkir alias Mas Karebet. Dalam perjalanan ke Demak, zaman dahulu sebagai alat transportasi dipergunakan getek atau rakit dari bambu melalui sungai. Jaka Tingkir ditemani oleh teman seperguruannya, Mas Manca, Mas Wila, dan Ki Wuragil. Versi kisah kiasan dari pujangga dikisahkan bahwa dalam perjalanan itu di Kedung Srengenge, Kedung adalah bagian dari sungai yang dalam ya guys. Jaka Tingkir tiba-tiba diserang oleh segerombolan buaya. Karena jagoan, Jaka Tingkir berhasil mengalahkan buaya-buaya tersebut, dan sebagai tebusannya dalam melanjutkan ke Demak, Jaka Tingkir dikawal oleh buaya-buaya di sebelah kiri, kanan, depan, dan belakang sebanyak masing-masing 40 ekor. Para pujangga pun menciptakan gending atau lagu atas kejadian tersebut yang terkenal hingga kini, yaitu lagu Sigra Milir. Kisah ini menurut sebuah sumber disebutkan setelah beliau menikahkan putrinya dengan Panembahan Lemah Dhuwur di Sumenep. Maka saat dia ingin kembali ke Pajang, dia mendapat mimpi bahwa tidak pantas jika dia akan kembali ke dalam jabatan di Kesultanan Pajang. Pasukannya sudah kalah oleh Sutawijaya. Ia harus merelakan agar Pajang dilanjutkan Arya Penggiri. Ini digambarkan seperti berada dalam perahu. Maka jika dia kembali ke air, habislah dia dimakan buaya. Istilahnya kayak gitu ya guys. Jadi dia nggak boleh kembali lagi ke Pajang. Maka akhirnya dia mendirikan padepokan di Pringgoboyo atau Lamongan, sebelum akhirnya mengasingkan diri ke Sukawati, yaitu sampai wafatnya di Butuh Seragen. Sesampainya di Demak, Jaka Tingkir tinggal di rumah pamannya, Kyai Ganda Mustaka atau saudara Nyi Ageng Tingkir yang menjadi perawat Masjid Demak, berpangkat Lurah Ganjur. Jaka Tingkir menarik simpati Raja Demak Sultan Trenggana atas suatu kejadian. Di Istana Demak terdapat sebuah kolam yang cukup besar. Pada suatu hari, ketika Jaka Tingkir sedang berdiri di tepian kolam, tiba-tiba pamannya berteriak agar dia segera menyingkir dari tempatnya, karena Sultan Trenggana segera lewat. Situasinya saat itu cukup sulit bagi orang biasa untuk menyingkir, karena tidak ada ruang buat menyingkir, selain melompati kolam yang cukup lebar. Jaka Tingkir alias Mas Karebet langsung mengeluarkan jurus parkur yang sudah terlatih dengan sigap dan mudah saja segera melompati kolam, agar tidak mengganggu jalannya Sultan Trenggana. Sultan Trenggana sangat terkesan melihat kejadian tersebut, sehingga ia diangkat menjadi kepala prajurit Demak berpangkat Lurah Wiratamtama. Kejadian berikutnya, versi kisah kiasan dari pujangga dikisahkan bahwa suatu hari Jaka Tingkir sebagai Lurah Wiratamtama bertugas menyeleksi penerimaan prajurit baru. Ada seorang pelamar bernama Dadung Awuk yang sombong dan suka pamer. Jaka Tingkir terpancing emosi nih. Dia menguji kesaktiannya dan Dadung Awuk tiba-tiba tewas hanya dengan satu kepretan menggunakan sadak kinang. Akibatnya Jaka Tingkir pun dipecat dari ketentaraan dan diusir dari Demak. Kejadian sesungguhnya atas versi kisah Dadung Awuk atau kisah terusirnya Jaka Tingkir dari Demak adalah sebagai berikut. Alkisah Sultan Trenggana mempunyai seorang putri cantik bernama Putri Cempaka. Bukan Jaka Tingkir dong kalau tidak mengetahui hal itu, asik. Dan tidak dapat menaklukkan hati sang putri.
Secara diam-diam Jaka Tingkir menjalin hubungan dengan Putri Cempaka. Akhirnya jadi juga nih ya. Namun tindakan tidak terpuji ini sempat ketahuan sehingga Jaka Tingkir akhirnya diusir dari kerajaan Demak. Kejadian berikutnya menurut versi kisah Kiasan Pujangga diceritakan bahwa suatu hari Sultan Trenggana sekeluarga sedang berwisata di Gunung Prawoto. Jaka Tingkir melepas seekor kerbau yang dinamakan sebagai Kebo Danu. Kerbau Danu sudah diberi tanah pada telinganya, sehingga kerbau merasa tidak nyaman dan mengamuk. Kerbau itu mengamuk menyerang pesanggerahan raja, di mana tidak ada prajurit yang mampu menaklukkan si kerbau. Sultan Trenggana memerintahkan bala tentaranya untuk mencari Jaka Tingkir yang diharapkan dapat menaklukkan kerbau tersebut. Jaka Tingkir ditemukan dan tampil menghadapi kerbau ngamuk. Kerbau itu dengan mudah dibunuhnya. Atas jasanya itu, Trenggana mengangkat kembali Jaka Tingkir menjadi Lurah Wiratamtama. Jaka Tingkir menjadi Raja Pajang. Prestasi Jaka Tingkir sangat cemerlang dan mentereng, meskipun tidak diceritakan secara jelas dalam Babat Tanah Jawi. Hal itu dapat dilihat dengan diangkatnya Jaka Tingkir sebagai Adipati Pajang bergelar Adipati Adiwijaya. Ia juga menikahi Ratu Mas Cempaka, putri Sultan Trenggana. Sepeninggal Sultan Trenggana pada tahun 1546, putranya yang bergelar Sunan Prawoto seharusnya naik tahta. Tapi kemudian ia tewas dibunuh Arya Penangsang, sepupunya, tahun 1549. Arya Penangsang membunuh karena Sunan Prawoto sebelumnya juga membunuh ayah Arya Penangsang yang bernama Pangeran Sekar Sedalepen sewaktu ia menyelesaikan sholat asar di tepi Bengawan Sore. Pangeran Sekar merupakan kakak kandung Sultan Trenggana, sekaligus juga merupakan murid pertama Sunan Kudus. Pembunuhan-pembunuhan ini dilakukan dengan menggunakan keris Kiai Setan Kober. Selain itu, Arya Penangsang juga membunuh Pangeran Hadiri, suami dari Ratu Kalinyamat, yang menjadi Bupati Jepara. Kemudian Arya Penangsang mengirim utusan untuk membunuh Adiwijaya di Pajang, alias Joko Tingkir ya. Tapi gagal, justru Joko Tingkir alias Adiwijaya menjamu para pembunuh itu dengan baik, serta memberi mereka hadiah untuk mempermalukan Arya Penangsang. Sepeninggal suaminya, Ratu Kalinyamat atau adik Sunan Prawoto mendesak Adiwijaya agar menumpas Arya Penangsang karena hanya ia yang setara kesaktiannya dengan Adipati Jipang tersebut. Adiwijaya segan memerangi Arya Penangsang secara langsung karena sama-sama anggota keluarga Demak dan merupakan saudara seperguruan sama-sama murid Sunan Kudus. Maka Adiwijaya atau Joko Tingkir mengadakan sayembara. Barang siapa dapat membunuh Arya Penangsang akan mendapatkan Tanah Pati dan Mantaok atau Mataram sebagai hadiah. Sayembara diikuti kedua cucu Ki Ageng Sela, yaitu Ki Ageng Pemanahan dan Ki Panjawi. Dalam perang itu, Ki Juru Martani atau kakak ipar Ki Ageng Pemanahan berhasil menyusun siasat cerdik sehingga Sutawijaya atau anak Ki Ageng Pemanahan dapat menewaskan Arya Penangsang setelah menusukkan tombak Kiai Pleret ketika Arya Penangsang menyeberang Bengawan Sore dengan mengendarai kuda jantan gagak rimang. Setelah peristiwa tahun 1549 tersebut, pusat kerajaan tersebut kemudian dipindah ke Pajang dengan Adiwijaya sebagai raja pertama. Demak kemudian dijadikan kadipaten dengan anak Sunan Prawoto yang menjadi adipatinya. Adiwijaya juga mengangkat rekan-rekan seperjuangannya dalam pemerintahan, seperti Mas Manca dijadikan patih bergelar Patih Mancanegara, sedangkan Mas Wila dan Ki Wuragil dijadikan menteri berpangkat Ngabehi. Kematian Joko Tingkir. Sutawijaya menjadi penguasa baru di Mataram dan diberi hak untuk tidak menghadap selama setahun penuh. Waktu setahun berlalu dan Sutawijaya tidak datang menghadap juga. Adiwijaya akhirnya mengirim Ngabehi Wilamarta dan Ngabehi Wuragil untuk menanyakan kesetiaannya terhadap Mataram. Mereka malah menemukan Sutawijaya bersikap kurang sopan dan terkesan ingin memberontak.
Namun kedua pejabat senior itu pandai menenangkan hati Adiwijaya melalui laporan mereka yang disampaikan secara halus. Sutawijaya selalu membuat onar. Perbuatan Sutawijaya itu menjadi alasan Adiwijaya untuk menyerang Mataram. Perang antara kedua pihak pun meletus. Pasukan Pajang bermarkas di Prambanan dengan jumlah lebih banyak. Namun menderita kekalahan. Adiwijaya semakin tergoncang mendengar Gunung Merapi tiba-tiba meletus dan laharnya ikut menerjang pasukan Pajang yang berperang dekat gunung tersebut. Adiwijaya menarik pasukannya mundur. Dalam perjalanan pulang, ia singgah ke makam Sunan Tembayat, namun tidak mampu membuka pintu gerbangnya. Hal itu dianggapnya sebagai firasat kalau ajalnya segera tiba. Adiwijaya atau Joko Tingkir melanjutkan perjalanan pulang. Di tengah jalan ia jatuh di punggung gajah tunggangannya sehingga harus diusung dengan tandu. Sesampainya di Pajang, datang makhluk halus anak buah Sutawijaya bernama Ki Juru Taman memukul dada Adiwijaya, membuat sakitnya bertambah parah. Adiwijaya berwasiat supaya anak-anak dan menantunya jangan ada yang membenci Sutawijaya, karena perang antara Pajang dan Mataram diyakini sebagai takdir. Selain itu, Sutawijaya sendiri adalah anak angkat Adiwijaya yang dianggapnya sebagai putra tertua. Pada cerita rakyat dinyatakan bahwa sebenarnya Sutawijaya adalah anak kandung Adiwijaya dengan anak Ki Ageng Sela. Adiwijaya alias Jaka Tingkir akhirnya meninggal dunia tahun 1582. Ia dimakamkan di Desa Butuh, yaitu kampung halaman ibu kandungnya. Guys, demikian kisah Sultan Adiwijaya atau Raja Pajang pertama yang dikenal dengan nama Joko Tingkir. Semoga kisah ini dapat menambah wawasan antum sekalian dan dapat berguna untuk kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kesalahan, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.